memohon ampunannya. Astagfirullah, memuji kebesarannya. Masya Allah, lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. Baik Bunda, sobahul khair, kaifa halukum? Bil khair walhamdulillah. Baik Bunda, tema kita hari ini saya ingin mengangkat tentang pegangan seorang muslim ataupun hujjatul muslimin. Hujjah itu senjata ataupun pegangan yang bisa menjadi saksi kita sebagai seorang muslim. Baik, saya mengambil dari kitab Ajwibatul Ghaliyah karangan Syekh Zainul Abidin Al-Alawi bin Sumaid. Jadi tentang apa? Tentang jawaban-jawaban atas tudingan ataupun atas pertanyaan yang ditujukan kepada firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kenapa kita bilang ini hujjah, pegangan kita? Karena seorang muslim tidak boleh lepas ataupun tidak tahu dengan akidahnya ataupun praktek ibadahnya di dalam Islam, ya Bun ya. Makanya kita harus tahu, supaya apa Bun? Supaya kita tahu, oh bahwasanya ini ada dalilnya, oh bahwasanya ini tidak ada dalilnya, oh bahwasanya ini bukan bid'ah, oh ini ada dalilnya. Yang kedua, supaya kita tidak gampang menyesatkan, apalagi mengkafirkan, apalagi mensyirikkan suatu kelompok. Nah begitu. Baik, nanti di akhir boleh Bunda tanya jawab dalam materi ini atau di luar materi. Baik, saya buka dengan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bun, apa yang harus diketahui, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim, apa yang wajib diketahui oleh seorang muslim? Yang pertama kali wajib diketahui seorang muslim ketika dia baligh, berakal, apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi aujadahu minal adam, yang mengadakannya dari ketidakadaan kita, diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia ini, ya. Fa innahu lam yukhlaq illa lil ibadah, dan kita harus mengetahui karena kita ini tidak diciptakan selain untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lalu apa yang kita ketahui tentang Allah, yang harus kita ketahui tentang Allah? Ma'rifatu zatihi, mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui zat Allah bukan berarti mengetahui bentuk, bukan berarti kita harus melihat bentuk Allah, kita harus melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang harus kita terpatri dalam diri kita bahwasanya Allah itu ada. Baik, apalagi yang harus kita ketahui? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah cara kita mengetahui tariqul ilmi bihi Subhanahu wa Ta'ala min wajhin. Cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua cara. Ahaduhuma min jihatis sam'i wan naqli wa dzalika bil isra ila ma akhbara bihi ta'ala an nafsihi fi kutubihi. Dengan apa kita mengetahui Allah? Pertama, kita dengan mendengar ataupun membaca dalil
Al-Quran, hadis, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Allah sampaikan melalui lisan Nabi di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Begitu juga apa yang Allah sampaikan melalui para nabi dan para rasul. Tentang apa? Tentang zat maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada dalam Al-Quran, huwallazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi. Allah itu maha mengetahui hal yang gaib, wasyahadah, dan hal yang tampak. Huwar Rahman, yang maha pengasih, Huwar Rahim, yang maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik, maha raja, al-Quddus, maha suci, as-salam, maha menyelamatkan, al-mu'min, ya, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna. Subhanallah amma yusyrikun. Maka Allah maha suci dari apa yang orang musyrik sekutukan. Nah, kita mengetahui itu dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah contohnya, innalillah tis'atun wa tis'ina isman. Sungguhnya Allah punya 99 nama. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya ataupun menghafalnya ataupun meyakininya, maka akan masuk ke dalam surga. Ya, itulah. Itu Asmaul Husna, itu pun dari hadis dan dari Al-Quran, ya Bun ya. Maka dalam hadis Rasulullah menyebutkan 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Baik, kita sudah baca dalil, kita sudah baca Al-Quran, kita sudah baca hadis Rasulullah tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana Bun? Cara yang kedua, min jihatin nazaril akli, ialah dengan meneliti ataupun mengasah otak kita dengan apa? Dengan melihat apa yang sudah Allah ciptakan. Bitadabbur fil mahluqat wal i'tibar fil masnu'an. Kita bertafakur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari manusianya, dari binatangnya, dari hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya. Kita merenungi, ya, kita tadabburi, kita ambil hikmahnya. Berarti Allah itu maha kuasa akan semua ciptaan. Sampai Allah pun bisa menciptakan bakteri, kuman yang tidak terlihat dengan mata normal. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin yang tidak kasat mata, ya. Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dari kecil hingga besar. Maka ini salah satu cara kita untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan alam semesta. Baik, ya. Dalam Al-Quran disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, sampai habis. Itu menandakan bahwasanya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita sudah harus mengetahui ya Bun ya, dari dalilnya dan dari akal sehat kita dengan bertafakkur. Baik. Lalu apakah boleh kita memikirkan zat Allah? Jadi kata Rasulullah, la tatafakkaru fillah wa tafakkaru fi masnu'atih. Jangan kalian bertafakur tentang zat Allah. Bagaimana Allah itu bentuknya ya? Apa Allah punya kepala, tangan, kaki? Apa Allah duduk di atas aras? Apa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit? Macam mana bentuknya? Apa macam sinar ultraviolet ya Bun ya? Apa macam sinar lampu? Apakah macam bagaimana? Nah, tidak boleh kita memikirkan zat Allah, tapi memikirkan, bertafakurlah kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya, bab yang selanjutnya, haqqullah ta'ala 'alal ibad. Hak Allah terhadap hambanya. Allah mempunyai hak terhadap kita. Kita pun juga mempunyai hak terhadap Allah Subhanahu wa taala secara lazimnya, secara kitabnya, secara syar'inya. Tapi kita
membebaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menindaklanjuti kita nanti. Kita bakal berada di surga atau neraka, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Apa hak Allah terhadap kita? Di dalam hadis dari Muaz bin Jabal, kata Muaz, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin. Suatu ketika aku ini menggandeng Nabi yang naik di atas keledai. Jadi Muaz bin Jabal megang tali keledainya ataupun di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, "Ya Muaz, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Muaz, apa engkau tahu apa hak Allah terhadap hambanya? Kata Muaz, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Nah, ini salah satu adabnya para sahabat, ya bun ya. Mulianya para sahabat itu, kalau mereka tidak tahu, mereka bilang wallahu alam. Kalau mereka tahu, mereka jawab. Tapi kalau mereka tidak tahu, mereka tidak segan-segan menyebut Allahu a'lam. Baik. Kata Rasulullah, fa inna haqqallah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sungguhnya hak Allah terhadap hamba, hendaklah mereka menyembahnya dan tidak mensekutukannya. Itu hak Allah terhadap kita. Sedangkan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi ini tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalil syariatnya, apa dalil syariatnya? Bahwasanya Allah menjamin kita tidak diazab. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke dalam bentengku akan aman dari azabku. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat. Allah mau masukkan kita surga atau neraka. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka karena kita ini ciptaan Allah, bebas mau Allah apakan. Jadi tidak ada salah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam syariatnya hak hamba terhadap Allah ialah tidak diazab. Siapa yang tidak diazab? Yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dan kita harus tahu juga bun, karena kita ini diciptakan untuk beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk yang lainnya. Ya, ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, membaguskan kita dari ciptaan yang lainnya, dari binatang, dari jin, ya bun ya, dari tumbuh-tumbuhan. Kita adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Baik. Oleh karena itu, kata Rasulullah, falau sajadal abdu, kata para ulama, falau sajadal abdu limaulahu adal jamri munzu khuliqatid dunya ila antafna lam yuqda haqqu ni'matul Islam allati manallahu biha. Sampai-sampai Allah berikan kita itu seluruh nikmat, nafas, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, ketentraman, anak, istri, suami, rumah, mobil dan lain sebagainya, pekerjaan. Semua nikmat itu kalau seandainya mau dibayar oleh hamba, ada hamba yang dari dia lahir sujud di atas bara api, sujud di atas bara api sampai akhir umurnya, itu tidak akan bisa membalas nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada hamba tersebut. Ya, saking agungnya nikmat Allah tersebut. Ya. Baik. Sampai-sampai nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya, walaupun lautan jadi tinta, pohon-pohon di dunia ini menjadi penanya untuk menulis semua nikmat-nikmat Allah tersebut, la nafidat qabla ihsa, maka tinta itu akan habis sebelum
selesai menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat agung sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita sudah tahu dalil Al-Qur'an, kita sudah tahu dalil hadis, kita sudah bertafakkur. Ya, kita sudah bertafakkur tentang Allah, kita sudah tahu tentang hak Allah terhadap kita. Maka bagaimana kita mensifati Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah itu punya sekutu? Ya. Apakah Allah itu bertempat? Apakah Allah itu seperti makhluk? Apakah Allah itu butuh kepada makhluk atau makhluk butuh kepada Allah? Ya. Apakah Allah itu maha berkehendak, maha berkeingin ataukah tidak? Apakah Allah itu di dunia atau di langit? Apakah Allah itu bisa digambarkan dengan patung? Nah, bagaimana? Maka kita harus ketahui juga, Bun. Baik. I'lam annahu la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Maka di dalam kalimat la ilaha illallah itu, Bun, kita ucapkan ada makna yang tersiratnya di situ. Makna yang jelas dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ialah tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang tidak ada Tuhan yang paling benar, berarti ada Tuhan yang benar. Ya, Bun, ya. Ada derajatnya itu berarti. Tuhan yang benar, yang agak benar, yang lebih benar, yang paling benar. Ya, Bun, ya. Nah, tidak ada itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu, la syarikalah, al-fardul wahid, yang maha sendiri, yang maha esa, al-malikul qadir, maha perkasa, maha mampu, al-hayy, yang hidup, al-qayyum, al-hayyu, yang menghidupkan, al-qayyum, yang maha perkasa, al-qadimul azali, yang maha dahulu, yang tidak ada awalnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini ada, tapi awal, ada permulaan, ada akhirnya. Itulah makhluk. Tapi kalau zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah berdiri sendiri, maksudnya apa? Maksudnya tidak ada yang membantu Allah untuk ada. Kalau kita, Bun, ada. Siapa? Ya, ibu kita dan bapak kita, ya, Bun, ya, yang membantu pelaksanaannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada ayah ataupun dari ibu, tidak ada Tuhan anak, Tuhan bapak, ya, Bun, ya. Baik. Laisa kamitslihi syai'un, dan Allah tidaklah seperti makhluk. Bukan kata saya, Bun, tapi kata Allah Subhanahu wa taala sendiri. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seperti yang seperti Allah. Seperti Allah saja tidak ada, yang seperti Allah saja tidak ada, apalagi yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Baik. Nah, sekarang ketika kita memperluas pengetahuan kita, Bun, kita baca hadis, tapi kita harus membaca juga penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Apa maksud yang tersirat dan tersurat dari hadis, kita harus mengetahui. Ada salah satu hadis yang mengatakan begini: man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, dia telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ayo, bagaimana kita memahaminya, Bun? Apa kita tahu, oh, aku ini manusia, oh, berarti Allah juga manusia? Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, yang mengetahui dirinya, sungguh dia telah mengetahui Allah. Bagaimana penjelasannya ini? Apakah kita mengetahui diri kita dilahirkan berarti Allah juga dilahirkan? Tidak, ya, Bun, ya. Annal ma'rifah bin nafsi hiya tariqu ila ma'rifatillah. Maksudnya ketika kita merenungi diri kita, penciptaan diri kita, dari kita itu dari cairan sperma,
cairan yang menjijikkan, lalu berubah menjadi darah, darah berubah menjadi segumpal daging, lalu segumpal daging tadi ditaruhlah pula tulang-tulang di dalamnya, lalu Allah ciptakan kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya, lalu sampai Allah tiupkan ruh dan Allah lahirkan kita. Maka ketika kita merenungi penciptaan diri kita, maka sudah pasti akal sehat kita mengatakan bahwasanya ada pencipta kita yang maha luar biasa, yang maha bijak di dalam ciptaannya, yang maha perkasa, yang maha mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu maksudnya. Barulah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pun. Baik. Dan kita pun mengetahui diri kita, merenungi diri kita bahwasanya ini kita itu tidak bisa untuk sendirian. Kita harus butuh yang membantu kita, harus butuh yang mensupport kita. Ternyata kita mengetahui diri kita ini lemah, ya Bun ya. Diri kita lemah, ya jikalau kita sakit saja atau kita butuh kemana-mana, kita harus pakai kendaraan, kita harus ada yang jaga, ya dak. Maka diri kita itu lemah. Maka penyaksian diri kita ini lemah, maka kita ada akal sehat kita mengatakan bahwasanya penciptaku maha mampu dan tidak butuh siapa-siapa. Sedangkan aku butuh dengan siapa-siapa, sedangkan Allah tidak butuh siapa-siapa. Nah, begitu. Baik. Nah, itu hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Secara ringkas, secara akal manusia, akal sebatas akalnya manusia, ya Bun ya. Maka ulama kita itu sudah memberikan rincian bagaimana kita berakidah. Maka mereka menyusunlah namanya sifat 50. Sifat 50 ini pun 20 mustahil, 20 sifat wajib, 1 sifat boleh. Berarti berapa tuh Bun? 41. Ditambah lagi 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Baik, saya terangkan secara global, ya Bun ya. Dari manakah asal sifat 50? Tentu dari ijtihad ulama. Ijtihad ulama tidak bisa kita bilang bid'ah. Memang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Pengkategorian sifat 50 ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi prakteknya dari zaman Rasulullah dan para sahabat, sehingga ulama yang mencetuskan ini, yang mengumpulkan ini, kenapa bisa dikumpulkan jadi 50? Tentunya awal mulanya sifat 50 ini dari Al-Quran dan hadis. Ya Allah, sifat 20 misalkannya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Lalu qadiran, muridan, hayyan, sami'an, basiran, mutakallima, sifat 20. Itu yang kita pelajari dari kecil. Nah, ini semua dari Al-Quran dan hadis. Kalaulah kita seandainya bilang bahwasanya sifat 20 itu bid'ah, maka kita harus bilang juga halal, haram, makruh, mubah, sunnah, bid'ah. Kenapa Bun? Karena halal, haram, makruh, mubah, sunnah itu ijtihad ulama juga. Contoh, ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang laki-laki, ittaqul la'anain, hindarilah 2 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dilaknat oleh orang, yang dilaknat oleh masyarakat. Siapa ini 2 orang ini? Yang kencing berdiri dan juga yang kencing yang buang air kecil fi mutahaddatsin nas, di tempat orang berkumpul. Nah, dari mana kita tahu ini haram, ini makruh?
Ya dari para ulama. Mereka mengambil dalil, dikumpulkan dalil, mereka mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, sehingga mereka mencetuskanlah hukum ini makruh. Oh rupanya kencing berdiri itu makruh. Ya. Oh rupanya kencing sambil ngomong makruh. Dari mana kita? Rasulullah tidak bilang makruh, Rasulullah tidak bilang haram, tapi ijtihad para ulama yang mengatakan haram makruh. Maka dari itu pula sifat 20, sifat 50 itu ijtihad ulama, bukan bid'ah. Ya bun ya. Kenapa hanya 50? Kenapa bukan 100? Kenapa bukan 200? Kenapa kita membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu maha kuasa. Nah, kita harus tahu bun, secara akidah kita secara global, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai seluruh sifat sempurna. Adnallah muttasafun bi awsafil kamalat wa munazzahun an sifatin nuqsan. Allah itu bersifat dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna, dan Allah itu tercegah dari apa saja sifat-sifat yang kurang. Itu akidah kita secara global. Tapi akidah kita secara terperinci, keyakinan kita secara terperinci, akal kita hanya menerima 20. Gampangnya begini, artinya kalau kita mau mengkategorikan Tuhan itu, maka harus ada 20 sifat ini. Mau tidak mau harus ada 20 sifat ini di dalam Tuhan tersebut. Bukan kita mewajibkan Allah punya 20 sifat, tapi kita harus meyakini Allah itu punya sifat 20 secara akal kita, keterbatasan akal kita. Ya, contoh, Allah itu ada, maka mustahil bagi Allah tidak ada. Ada belum tentu bisa dilihat, tapi ada itu kita yakini ada, tapi ada buktinya. Karena ada buktinya. Ya, saya mohon jangan pusing dulu bun ya, karena akidah ini belit memang bahasanya bun ya. Jadi Allah itu wujud, Allah itu ada, walaupun tidak bisa dilihat, tapi kita meyakini Allah itu wujud dengan bukti-buktinya, ya, dengan alam semesta ini. Ya, dalam Al-Fatihah disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Secara syariat kita itu harus meyakini apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an bilang Allah itu Tuhan semesta alam, maka kita harus meyakini bahwasanya Allah itu pemilik alam ini. Ya bun. Secara akal sehat pun kita harus meyakini begitu. Kenapa? Karena tidak bisa Tuhan itu ada di satu tempat ataupun di suatu titik di daerah di bumi ini, tapi Dia yang menciptakan seluruhnya. Ya bun. Misal tidak mungkin Tuhan itu ada di Amerika saja. Kenapa? Ini butuh jangkauan yang luas. Sementara GPS saja itu dia bisa mencakup sebagian tempat saja, tapi tidak bisa sebagian yang lainnya. Nah, kalaulah Tuhan itu di suatu tempat, maka bagaimana Dia bisa mengontrol di tempat-tempat yang lainnya? Kecuali Tuhan tersebut Dia ada dan punya 19 sifat yang lainnya. Baik, sementara ini ada, ya bun, Allah itu punya sifat wujud. Maka mustahil bagi Allah itu mati. Allah itu tidak ada, al-adam. Jadi sifat wajib bagi Allah yang wajib kita imani, pertama wujud, ada. Lawannya mustahil, tidak ada. Baik. Lalu Allah Maha Dahulu. Maka Allah Maha Dahulu tidak ada waktu ataupun tidak ada berkaitan zaman ataupun tempat. Maha Dahulu Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Ya bun, itu sifat Maha Dahulu Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita terkadang kita bilang, oh enak ya orang zaman dulu. Nah, sekarang apa bedanya orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang? Jelasnya orang zaman dulu kalau masih hidup sekarang
dia lebih tua daripada orang zaman sekarang, ya tak bun ya, karena dia orang zaman dulu, ya tak. Nah kita itu dulu, kita itu ada permulaannya jelasnya. Berapa banyak orang yang dulu sekarang tidak ada lagi, ya bun ya. Nah tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha dahulu, Allah tidak berkaitan dengan waktu, zaman, tempat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Sifat dahulunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita, dahulu kita tentu dibantu dengan manusia yang lainnya, ya, dengan makhluk yang lainnya. Tapi maha dahulu Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang membantu. Allah itu berdiri sendiri zatnya. Baik, lawan katanya apa bun? Berarti maha dahulu, hadisun, baru, ya, itu mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil bagi Tuhan, seandainya Tuhannya baru ada di era tahun misalkannya 1000 tahun yang lalu, sementara alam ini sudah jutaan tahun. Mustahil lah bun kira-kira? Mustahil lah. Lah siapa yang menciptakan berarti? Ya dak, Tuhannya baru hidup, ya dak, 5000 tahun yang lalu misalkannya, sementara alam ini sudah ada jutaan tahun yang lalu. Jadi mustahil Tuhan itu baru hidup, ya dak. Nah maka mustahil lah bagi Allah subhanahu wa ta'ala baru. Sifat yang ketiga, sifat wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wujud, kidam, baqo, maha kekal. Dalam Al-Quran disebutkan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ketika alam semesta ini hancur, ya, maka tersisalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ada kelompok-kelompok yang mengartikan wajhu itu wajah. Jadi mereka mengartikan menurut kamus satu arti, padahal wajhun itu bun banyak artinya. Bisa zat, bisa tubuh, bisa wajah. Maka mustahil Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti musnah. Maka lawannya daripada kekal apa bun? Musnah, fana, ya bun ya. Jadi wujud sifat wajib. Sifat mustahil bagi Allah adam, adamun, ya bun, al-adamu, tidak ada. Sifat yang kedua kidam, apa, maha dahulu. Sifat mustahilnya adalah apa tadi? Hadisun, ya bun ya, baru. Sifat yang ketiga wajib bagi kita untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala al-baqa, maha kekal. Maka sifat mustahilnya fana, ya bun ya, fanaun, itu binasa, ya. Maka ada nama anak namanya Faniyah. Maka kalau ada nama lengkapnya, ya bun ya, tidak apa-apa. Tapi kalau namanya Fani, Fana, ya bun, Faniyah, maka artinya apa bun? Binasa bun artinya bun ya. Ya bun. Baik. Bako, wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Baik. Nah, disinilah banyak akidah-akidah di zaman Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu yang menyusun akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dua imam ini hidup di abad ketiga Hijriah. Jadi saya mau nanya dulu sama Bunda nih, sekarang abad berapa Hijriah bun sekarang bun? Abad 15. Berarti dua imam tadi sudah berapa abad yang lalu bun? Sudah 12 abad yang lalu. Mereka menyusun ini, ya, menyusun sifat 20, ya, sifat 50, ya bun. Nah di zaman itu kenapa mereka itu bisa membukukan ataupun menyusun? Karena di zaman itu sudah ada bertebaran kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang bahaya.
Jikalau kita tidak diberikan tameng, maka banyak orang yang tersesat, ya Bun. Salah satu kelompok yang terkenal pada saat itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah kelompok yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak bakal masuk surga. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Nah, kira-kira bahaya ada ini Bun. Bahaya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la wala tusyriku bi innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa kecuali syirik. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dosa selain syirik maka bisa diampuni. Ketika orang pendosa meninggal dunia lalu dia masuk neraka, nanti akan ada masa habisnya di neraka itu sehingga dia bakal masuk ke dalam surga. Kenapa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ada di hatinya itu sebesar biji zarah keimanan, maka akan masuk surga. Berarti walaupun dosanya banyak, ya Bun, maka dia tetap bakal masuk surga, tapi dicelup dulu di neraka, ya Bun ya. Dibekelin dulu lah dia di neraka. Nah, ada mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah ini parah Bun. Parahnya bagaimana? Salah satu poinnya, mereka itu mengatakan pelaku dosa besar, pezina, pemabuk, penjudi, maling, durhaka dengan orang tua bakal kekal di neraka. Kira-kira kalau kita sampaikan mazhab ini, kalau kita sampaikan akidah ini ke orang awam, insya Allah pendek umur gitu Bun, ya Bun. Ngapo? Marah galau lah orang. Ya udah. Padahal tidak. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau orang itu tobat, nyesal, ya udah, dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka masuk surga. Ya udah. Adapun dia masuk neraka, nanti bakal masuk surga juga. Tapi ditulis di sini Bun, di pundaknya Jahannamiyun, alumni Jahannam, ya Bun. Ya udah, agak ada enak Bun jadinya Bun. Ya udah. Maka mudah-mudahan kita masuk surga, amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi wujud qidam baqa muhalafatul hawadisi, dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Berarti kalau makhluk punya tangan, Allah tidak punya tangan. Kalau makhluk punya wajah, Allah bukanlah punya wajah. Kalau makhluk punya mata, Allah bukanlah punya mata seperti makhluk. Maka kita mentakdiskan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, Allah berbeda dengan makhluk. Baik Bun, jikalau kita nyari tahu nih Bun, apa itu tangan, maka akan keluarlah nanti kalau Bunda searching di Google, tangan itu ialah yang digunakan untuk menggapai. Biasanya tangan itu punya 5 jari, ya Bun ya, punya lengan, ya. Walaupun di sebagian binatang tangannya berbeda dengan manusia, tapi jikalau kita ketik tangan, pasti muncul suatu bentuk, ya Bun ya. Nah, akal sehat kita pasti menolak kalau seandainya muka ini dibilang tangan, ya dak. Oi, kau ini dati tangan kan kau nih. Loh, dati tangan macam mana? Itu tangan kau kata dia. Ini bukan tangan, ini muko. Ini tangan. Akal sehat siapapun pasti menolak bahwasanya kalau muko dibilang tangan, kalau tangan dibilang muko. Ya dah Bun, begitu dah. Maka bagaimanalah kalau ada yang berpendapat Allah itu punya tangan, cuman bukan seperti tangan makhluk. Ayo, bagaimana Bun? Susah kita untuk meresapnya Bun. Gimana? Dalam Al-Quran disebutkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka.
Jadi ada yang berkeyakinan bahwasanya Allah itu punya tangan, tapi bukan tangan seperti makhluk. Maka di akal sehat kita tidak bakal menerima yang namanya tangan itu ada bentuk tertentunya. Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan tapi bukan tangan? Tidak masuk akal pun. Allah punya tangan tapi bukan tangan. Kira-kira apa? Allah punya wajah tapi bukan wajah. Susah akal sehat gitu pun. Makanya ulama kita membagi. Dalam Al-Quran itu ada ayat bayinat, ada ayat mutasyabihat. Ada ayat yang dia itu jelas maknanya, ada ayat yang perlu penafsiran daripada ulama-ulama kita, daripada hadis Rasulullah, daripada hadis daripada sahabat, dari tabi'in, ya dak. Butuh penafsiran. Salah satunya ayat mutasyabihat yang butuh penafsiran ialah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Begitu juga wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah itu maka tersisalah, maka kekallah wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini butuh penafsiran juga. Terus apa? Istawa alal ars. Allah itu beristiwa di atas ars. Itu buka buku penafsiran. Ya. Nah, karena kita meyakini bahwasanya Allah itu tidak seperti makhluk, maka makhluk bertempat, maka Allah tidak bertempat. Makhluk punya tangan, maka Allah Subhanahu wa taala terhindar dari makhluk tersebut. Apapun yang bersifat kepada makhluk, maka Allah itu terhindar. Identiknya kepada makhluk, Allah itu terhindar. Jadi makhluk butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Makhluk berkaitan dengan zaman waktu, Allah tidak butuh berkaitan dengan zaman atau waktu. Makhluk butuh, tapi Allah tidak butuh. Ya bun. Itulah maksud dari Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Sifat mustahilnya apa? Allah itu serupa dengan mumatsilatun lil hawadis. Allah itu serupa dengan makhluk. Ya. Maka Allah mustahil begitu. Ada lagi qiyamuhu binafsi, Allah itu berdiri sendiri. Maka kita berdiri karena ada yang bantu, asal muasalnya, ada akhir ada awalnya. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada pada Tuhan, pada sesosok Tuhan. Kalau seandainya Tuhan dia itu dilahirkan, maka bagaimanalah yang melahirkannya? Seharusnya lebih Tuhan lagi, ya teman. Kalau ternyata yang melahirkannya itu lebih Tuhan lagi, berarti bagaimana kabar nenek moyangnya? Berarti lebih Tuhan lagi, ya teman. Nah, ini tidak bakal selesai ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak memperanakkan, dan tidak diperanakkan. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qiyamu binafsi, wahdaniyat, Allah itu esa. Maka Allah tidak berjumlah. Mustahil bagi Allah itu berjumlah. Ya. Lalu dalam Al-Qur'an disebutkan kalau seandainya ada dua penguasa atau ada dua Tuhan, la fasadata, maka akan buruklah ataupun akan musnah atau akan hancur. Misal dulu raja dengan raja, ya enggak, saling berperang untuk berebut wilayah, sehingga raja ini ada wilayahnya sendiri, raja ini ada wilayahnya sendiri, ya bun. Tidak bisa raja si B menguasai daerah raja si A kecuali berperang, ya enggak. Berarti kalau si A diatur dengan raja si B, berarti si A bukan raja, ya bun. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya ada sekutu, maka sekutunya tidak maulah nurut dengan sekutunya, karena sama-sama Tuhan. Kalau seandainya ada dua Tuhan, maka muka bumi alam semesta ini bakal hancur. Kenapa? Si A mau manusia ini diciptakan agak putih dikit, si B tidak mau, tidak bisa, harus hitam. Oh, tidak bisa, putih. Ujung-ujungnya, nah, ya tidak bakal jadi. Kenapa? Ada dua Tuhan.
Maka Allah Subhanahu wa taala maha raja dari segala raja. Maka Allah itu wahdaniyat, esa di dalam kekuasaannya. Maka tidak ada di atas Allah Subhanahu wa taala. Ya Bun ya. Karena Allah maha raja. Malikin nas. Ya, pemilik manusia. Baik. Nah, jadi sifat 20 mustahil, sifat 20 wajib, ada sifat jaiz namanya, Bun. Jadi wadaniyat, kudrat, Allah itu maha mampu. Allah itu mampu, qadiran, maha mampu. Iradah, Allah itu berkeinginan, maka Allah muridan, maha berkeinginan. Wujud, kidam, baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, kudrat, maha mampu. Kudrat mampu, maha mampunya qadiron ya Bun ya, nanti ya. Iradah, berkeinginan, muridan, maha berkeinginan. Ilmu, Allah itu punya sifat ilmu. Orang yang memiliki ilmu namanya aliman. Baik. Allah Subhanahu wa taala maha mampu menciptakan yang mungkinat. Yang mungkinat ini apa? Yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil Allah itu mampu mewujudkan Allah lagi. Ya, mustahil. Akal sehat kita tidak bakal nerima, ya Bun. Jadi yang mustahil pula Allah ciptakan, ya dak. Seperti Allah butuh sekutu, seperti Allah butuh Tuhan lagi, ya dak. Seperti Allah butuh istri, naudzubillah min dzalik, seperti Allah butuh anak. Maka kemampuan Allah Subhanahu wa taala bil mumkinat. Tidak bisa dengan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil bagi Allah, mampunya Allah itu bisa mematikan Allah. Jadi kan orang-orang orientalis atau orang-orang ateis, dia bakal bilang begini. Allah itu kan maha mampu. Ya dak? Iya kata kita. Allah mampukah mematikan dirinya sendiri? Nah, kita bilang tidak segampang itu bro memahaminya, ya dah. Maka Allah itu mampu tidak pada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah mengetahui mati itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil pula Allah mampu mematikan dirinya. Ya dah. Karena itu mustahil, mati itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Bun. Kira-kira. Jadi Allah itu mampu bil mumkinat. Begitu juga Allah itu berkeinginan, maka Allah itu berkeinginan segala sesuatu, tapi bukan kepada hal-hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mustahil bagi Allah? Ya sifat mustahil tadi Bun. Ya. Baik. Lalu bagaimana dengan takdir? Dengan keinginan kita Bun. Maka Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak bisa ada orang maksiat, dia menyandarkan, anak maksiat ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menginginkan. Allah itu punya sifat maha pengingin. Ya dak, kata dia. Dalil orang maksiat gitu Bun. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hadainahun najdain. Kami berikan dia kesempatan untuk milih. Ada air mineral, ada tua. Kira-kira kalau kita minum air mineral, berarti itu pilihan kita. Kalau ada orang bilang dia minum tua, dia bilang atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Aku milih tua ini atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa kata Ustaz Abdul Somad? Eloknya botol tua itu ya, gepuk ke kepalanya. Pas itu gepuk berempang, kata Ustaz Abdul Somad. "Woi, ngapa kau gepuk kepala aku?" Atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita itu terkadang Allah serahkan. Ada namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengarang kitab Al-Insan Bainal Mukhayyar wal Musayyar. Manusia
antara dia tidak bisa memilih atau dia bisa memilih. Maka pilihan-pilihan yang dipilih oleh manusia itu ialah ketika jalan hidup. Sesuai firman Allah SWT, kami berikan hidayah dia, pengetahuan, jalan baik dan jalan buruk. Wa hadainahun najdain di dalam surah Al-Balad. Kami beri mereka dua jalan. Mau nempuh jalan baik, ini jalannya. Mau nempuh ini jalan buruk, ini jalannya. Ada yang meninggal bunuh diri, itu pilihan dia. Ya. Tidak bisa kita skema bahwasanya ada yang mengarahkan tangan. Walaupun sebenarnya takdir Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita pilih itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya akal sehat, kita punya otak, mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Ya, Bun. Tapi apapun nanti hasilnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apakah mungkin ana milih jalan baik sementara Allah takdirkan jalan buruk? Tidak bisa begitu. Apapun pilihan kita itu sudah atas keinginan Allah dan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita berada di majelis taklim, berarti Allah menginginkan kita berada di majelis taklim. Kenapa? Karena Bunda bisa memilih antara tidur di rumah ataupun menghadiri kajian, antara ke mall ataupun menghadiri majelis taklim. Bunda bisa milih. Ternyata bunda-bunda hebat memilih untuk majelis taklim. Alhamdulillah. Ya, ada orang dia mau meninggal husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, maka dia memilih jalur sholat, zakat, sedekah. Dia berharap, berdoa agar Allah matikan dia dalam keadaan baik. Ternyata dia meninggal dalam keadaan buruk, maka itulah keinginan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu sejatinya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih baik dan benarnya, kecuali ada yang tidak bisa dipilih, seperti ajal, umur, rezeki. Ya. Berikhtiar tentu itu pilihan seorang hamba tersebut. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mencari pasangan, itu pun juga ikhtiar. Apapun nanti ketika kita pilih, maka itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu ikhtiar kita. Misal ada, jadi sholat istihoro itu Ustaz, ana ada pilihan Ustaz. Pertama preman, beda. Yang kedua orang soleh. Ana istihoro bagaimana? Tidak usah istihoro lagi, ya Bun. Itu namanya jelek sama baik. Ya tidak bisa di istihoro kan, ya pilih baik. Kecuali ada soleh A dan soleh B, barulah istihoro. Ya, Bun. Tapi kalau kita mau ada jelek ada baik, tidak perlu istihoro lagi. Ya sudah pilih baik, ya Bun. Baik. Nah, jadi terkadang orang salah kaprah memahami takdir ataupun memahami tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa memilih mau dia jalan ngebut atau jalan santai. Bun ya. Ternyata dia memilih ngebut kecepatan 120. Subhanallah, pas nabrak buyar. Ya Bun ya. Nah, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pilihan tadi dia bisa memilih antara ngebut atau tidak. Nah, begitu. Baik. Kudroh, irodah. Ilmu, Allah itu mengetahui. Allah itu mengetahui sifatnya, Allah itu mengetahui zatnya, dan Allah mengetahui apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui khianatnya mata. Allah itu maha mengetahui ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu maha mengetahui yang rahasia dan yang tampak, ya, yang rahasia dan yang tampak. Allah itu maha mengetahui semut hitam kecil yang berjalan di bawah batu di padang pasir yang gelap. Allah itu maha mengetahui, maha membolak-balikkan hati manusia. Allah itu mengetahui apa isi hati manusia. Ya Bun ya. Hayat, Allah itu hidup. Lawan jenisnya, lawan jenis. Sifat mustahilnya apa? Maut, mati. Mustahil Allah itu mati, maka wajib
kita meyakini bahwasanya Allah itu hidup, maka mustahil bagi Allah itu mati. Sama mendengar, Allah itu punya sifat mendengar. Allah itu bisa mendengar daun yang gugur di muka bumi ini. Allah itu mengetahui jumlah daun yang gugur. Allah mengetahui pasir yang ada di muka bumi ini. Allah itu mengetahui semua alam semesta. Ya boleh. Basar, maha melihat. Kita ada pembatasnya. Kita mendengar tapi ada batasnya, tapi Allah tidak ada batas. Kita bisa melihat tapi ada batasnya, tapi Allah tidak punya batas dengan penglihatannya. Kalam, Allah itu mengucap, tapi ucapan Allah Subhanahu wa taala, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala bukan seperti makhluk. Tidak ada suara, tidak ada huruf, ya Bun ya. Tidak ada bentuk apapun. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, lalu macam mana Ustadz malaikat Jibril Ustadz? Allah itu mengilhamkan malaikat Jibril, lalu Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi sesuai bahasanya. Jadi bukan berarti dari Allah nyampe ke Jibril itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak begitu. Jadi Allah berbicara bukanlah huruf, bukanlah suara ataupun bentuk apapun. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya mengilhamkan oleh malaikat Jibril menyampaikan kepada nabi-nabinya dengan bahasa mereka masing-masing. Kalau Nabi Isa bahasa apa Bun? Ya dah. Nabi Musa bahasa Ibrani, ya. Nabi Nuh bahasa lain lagi, ya dah. Jadi ada nabi yang diutus di negeri Arab, ada nabi yang bukan diutus di negeri Arab. Baik. Nah, itu sekilas tentang sifat 20. Terakhir sifat boleh. Baik, karena Allah itu Maha Penguasa, maka boleh bagi Allah menciptakan sesuatu atau tidak, bebas. Walaupun dalam akal sehat kita tidak bisa. Misal begini Bun, ya banyak di kampung-kampung ya, entah ini mistis, wallah alam, tapi yang kita dengar ini mistis. Ada orang yang sudah dia 9 bulan tinggal nunggu hari, ya Bun. Kata orang-orang kampung tuh janinnya dipindahin, walhasil pas di USG kosong. Tidak ada. Wah, ini mulai kan, ya Bun ya, agak mistis sedikit. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala bisa membuat hari ini mendung tapi tidak hujan. Bisa. Itu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun alam ini mendung. Terkadang Allah bisa juga cuaca panas bisa turun hujan, bisa hujan panas. Kata orang tuh kalau kena bisa demam, ya tak? Ya Bun. Allah Subhanahu wa taala bisa membuat Siti Maryam, Sayyidah Maryam itu melahirkan anak tanpa bapak. Ya dah. Itu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lumrahnya anak itu ya dijadikan sebabnya ya ada suami istri. Tapi jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala memunculkan bayi tanpa seorang ayah. Tanpa peran seorang ayah. Maka jaiz juga bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Firaun, menciptakan Namrud ataupun mentiadakan Firaun dan Namrud. Jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan Abu Lahab, Abu Jahal, padahal mereka musuh Rasulullah SAW. Tapi boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh bagi Allah menciptakan kerusakan. Boleh bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan maslahat kepada sekelompok kaum tapi menyengsarakan kelompok lainnya. Itu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat nabi wajib cerdas, tabligh menyampaikan. Ya, jangan sampai kita ada sekelompok kaum yang mengatakan Nabi Muhammad itu belum menyampaikan seluruh wahyu. Wah, ini kita aneh bin ajaib ya Bun ya. Ternyata kata mereka Al-Quran itu bukan 30 juz. Al-Quran itu lebih dari 30 juz. Wah, puyeng otak gitu Bun. Ya ada. Berarti orang ini meyakini bahwasanya Nabi itu tidak menyampaikan seluruh wahyu. Sementara akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan
Nabi menyampaikan seluruh wahyu Al-Quran dari awal sampai selesai. Ya, dah. Nabi tidak boleh menyembunyikan, itu mustahil bagi Rasulullah SAW. Nabi punya sidik, Nabi itu jujur, ya, tidak ada nabi yang tidak jujur. Tapi ada nama orang nabi pun ada, ya, pun. Nama orang Tuhan pun ada. Ya. Tapi nabi yang kita yakini yang diutus oleh Allah jujur, menyampaikan, cerdas. Cerdasnya bagaimana? Contohnya saja Nabi siapa pun, Ibrahim ke kuil bawa kapak, dihancurkannya berhala-berhala yang kecil pun, dihancurinnya, ditinggalkannya berhala yang paling besar, akhirnya kapaknya tadi digantungi di leher berhala yang paling besar. Cerdas tak Nabi Ibrahim? Cerdas pun, ya dak. Datanglah Namrud, ya dak, nengok, why hilang galau Tuhan nih, tinggallah yang tercogok. Akhirnya mereka berprasangka buruk kepada Nabi Allah Ibrahim. Kau nih yang masuk kuil tadi, kau inilah yang ngancuri. Woi, mana buktinya anak ngancurin? Ya dah. Inti lihat dewek itu, kapaknya di berhala yang paling besar. Dialah yang ngancurin, kata Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya apa? Mereka menjawab, ya, yang mereka yakini sebenarnya mereka itu ragu, ya dah. Akhirnya mereka menjawab juga, tidak mungkin berhala ini bisa bergerak ngancurkan berhala yang lainnya, pasti kau inilah. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Kalau kalian yakin berhala tidak bisa bergerak, ngapo kalian Tuhanin, kata Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi itu cerdas, ya punya. Baik, sifat jaiz bagi Nabi apa? Nabi boleh tidur, Nabi beristri, Nabi belanja ke pasar, berjalan di pasar, yamsuna fil aswaq dalam Al-Quran. Ya, Nabi punya anak, ya bun. Kalau Nabi astral, wah payah kita nak ngikutinya, ya udah pun ya. Sedangkan Nabi itu panutan kita. Tapi Nabi nikah 9, bukan berarti kita ngikuti Nabi, ya udah. Tapi kita ada batasnya. Kita hanya boleh, bukan kita. Seorang laki-laki itu memiliki 4, ya udah. Ya ada yang nikah sampai 30, subhanallah, tidak tahu mazhabnya apa itu, ya udah pun ya. Muslim atau bukan. Nabi 9 kata dia, ya. Ngapa kita tidak boleh 9? Nabi ada khusus ya. Nabi boleh puasa 3 hari 3 malam berturut-turut, tapi kita haram, ya bun ya. Kita hanya puasa dari pagi sampai sore, malam harus makan. Baik, wallahu alam bisawab. Ini tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita ketahui dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, ada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan, ya bun. Atau sudah kepanasan, ya bun?